Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eminur Hamidah dengan NIM 24252011 dari kelas TIP. Jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Algoritma bekerja dengan cara mengumpulkan data dari perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi konten yang diminati. Selain itu, algoritma media sosial bekerja menggunakan kombinasi data science dan machine learning untuk menghasilkan sistem yang lebih efektif. Menurut Anda, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Data pribadi merupakan identitas pribadi dari seseorang. Identitas pribadi yang terekspos membuat masyarakat menjadi terancam. Hal ini merupakan bagian inti dari permasalahan utama dari kasus ini. Identitas pribadi yang terekspos dapat disalahgunakan oleh berbagai pihak. Cambridge Analytica yang memakai data masyarakat menjadi salah satu kasusnya. Meskipun teknologi data science adalah bagian dari kemajuan, namun cara penggunaan dalam kasus ini tidak etis karena merugikan pengguna dan melanggar hak atas data pribadi. Perkembangan teknologi seharusnya digunakan untuk kebaikan, bukan untuk manipulasi. Apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Sistem rekomendasi ini menggunakan algoritma berbasis machine learning untuk memahami preferensi dan kebiasaan pengguna, sehingga bisa memberikan konten yang sesuai dengan minat mereka. Hasilnya, pengguna mendapatkan pengalaman yang lebih personal dan relevan saat menjelajahi media sosial. Dengan sistem rekomendasi berbasis machine learning, pengguna media sosial mendapatkan pengalaman yang lebih personal dan menarik. Menurut Anda, apakah komponen sistem yang berubah antara manusia, teknologi, dan proses dalam transformasi layanan perbankan digital? Komponen sistem yang berubah dalam transformasi layanan perbankan digital meliputi manusia, teknologi, dan proses. Dari sisi manusia, peran pegawai bank seperti teller tidak hanya lagi melayani transaksi tetapi berubah menjadi konsultan yang membantu nasabah dalam menggunakan layanan digital. Dari sisi teknologi, hadirnya mobile banking, chatbot, dan digital teller menggantikan aktivitas transaksi manual. Sedangkan dari sisi proses, transaksi yang sebelumnya harus dilakukan secara tatap muka di bank, kini bisa dilakukan secara mandiri oleh nasabah. Apa dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan? Pergeseran paradigma ini tentu membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah proses transaksi menjadi lebih cepat, efisien, dan fleksibel. Nasabah tidak perlu lagi antri di bank, sehingga waktu lebih hemat. Selain itu, pegawai bank lebih fokus pada pelayanan berbasis konsultasi atau edukasi. Namun, dampak negatifnya adalah berkurangnya kebutuhan tenaga kerja di bagian operasional seperti teller. Selain itu, tidak semua nasabah bisa langsung beradaptasi dengan teknologi digital, terutama nasabah lansia atau yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi. Di sisi lain, risiko keamanan digital juga menjadi tantangan tersendiri. Seiring dengan mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran pegawai, teller, dan customer service dikembangkan agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital. Seiring dengan meningkatnya kemandirian nasabah dalam bertransaksi, para pegawai perbankan seperti teller dan customer service harus mengembangkan peran mereka menjadi lebih strategis. Misalnya menjadi konsultan digital yang membantu nasabah memahami fitur-fitur aplikasi perbankan. Mereka juga bisa berperan sebagai edukator yang meningkatkan literasi digital nasabah, terutama bagi yang belum terbiasa. Dengan begitu, peran pegawai tetap memberikan nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital. Apakah lupa mengunci loker mirip seperti pengguna yang tidak berhati-hati saat memakai komputer? Lupa mengunci loker memang mirip dengan kebiasaan pengguna yang tidak berhati-hati saat menggunakan komputer. Contohnya seperti tidak memasang antivirus, menggunakan password yang lemah, atau asal klik link dari sumber yang tidak jelas.
Semua tindakan tersebut menunjukkan kelalaian dalam menjaga keamanan, baik itu keamanan fisik seperti barang di loker maupun keamanan digital seperti data di dalam komputer. Apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password lemah, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan resiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem, misalnya bug dalam program atau bocornya data nilai mahasiswa disiakan. Kesalahan seperti tidak memakai antivirus, password lemah, atau klik link sembarangan memang menimbulkan risiko yang sama besarnya dalam kesalahan teknis pada sistem. Misalnya, walaupun sistemnya sudah aman, kalau pengguna ceroboh tetap saja bisa dibobol. Sebaiknya kalau pengguna sudah berhati-hati tetapi sistem punya celah. Data juga bisa bocor, jadi baik kesalahan pengguna maupun sistem, keduanya bisa menyebabkan kerugian yang serius. Apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Kedua jenis kesalahan tersebut sama-sama bisa menyebabkan masalah keamanan. Berdasarkan pengalaman pribadi, saya memang belum pernah mengalami hal tersebut, tapi saya pernah menemukan akun SIA mahasiswa lain di komputer kampus yang belum logout. Karena kelalaiannya, akun itu bisa dibuka oleh orang lain, meskipun tidak sampai merugikan secara serius. Kejadian itu menunjukkan bahwa kelalaian pengguna bisa sama bahayanya dengan kesalahan teknis. Maka dari itu, penting untuk menjaga keamanan dari dua sisi, sistem yang kuat dan perilaku pengguna yang bijak. Mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City? Paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal menentukan bagaimana teknologi diterima dan digunakan. Di daerah seperti Tegal, Sumeneb, dan Mamuju, masyarakat lebih terbiasa dengan interaksi langsung dan menganggap tatap muka lebih terpercaya daripada aplikasi digital. Jika masyarakat belum percaya atau tidak terbiasa dengan teknologi, maka partisipasi mereka rendah, sehingga program Smart City sulit berhasil dan meskipun infrastrukturnya sudah tersedia. Menurut Anda, siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif antara pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Orang yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah, karena pemerintah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan, menyediakan infrastruktur, dan mengedukasi masyarakat lewat program literasi digital. Namun, kolaborasi dengan sektor pendidikan juga penting, agar generasi muda tumbuh dengan pemahaman digital yang kuat. Pemerintah harus menjadi penggerak utama agar semua pihak bisa membentuk ekosistem digital yang inklusif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.